Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Mazayana Jihan dengan NIM 210321100118 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan meresum sifat biologi tanah. Ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, bahan organik tanah, yang kedua, mikrofauna dan makrofauna, yang ketiga, bakteri tanah, dan yang keempat, fungi tanah. Bahan organik tanah memiliki peran. Yang pertama yaitu memperbaiki sifat fisika tanah, yaitu membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah, menyerap air yang tinggi, memperbaiki kompaksi dan areasi tanah. Peran yang kedua yaitu memperbaiki sifat kimia tanah, sebagai sumber hara, meningkatkan ketersediaan hara, memacu pertumbuhan tanaman, dan mencegah keracunan dari logam-logam berat. Yang ketiga yaitu memperbaiki sifat biologi tanah sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme, menjaga kesehatan tanah, menambah kandungan humus tanah, dan sebagai bahan remediasi tanah. Yang kedua yaitu mikrofauna dan makrofauna. Mikrofauna ada dua. Yang pertama, nematode, yaitu cacing yang tidak bersegmen dengan panjang 1 mm yang hidup bebas. Yang kedua ada protozoa, yaitu uniseluler yang bersel satu dan memiliki membran nukleus. Selanjutnya makrofauna. Yang pertama ada cacing tanah, berperan sebagai mencerna dan mencampurkan bahan organik, memperbaiki struktur tanah, mencerna dan menghaluskan bahan mineral. Yang kedua ada rayap, sebagai ketersediaan hara, penyedia makanan bagi organisme lain. Yang ketiga ada semut dan kumbang, sebagai pencerna bahan organik. Yang keempat ada Orobatid mites, berperan sebagai memakan bahan tanaman, membuat lubang kecil dalam tanah. Yang kelima ada hewan pengerat, berperan sebagai menghaluskan bahan organik, mengumpulkan dan mengaduk tanah, memperbaiki drainase dan airase. Yang ketiga yaitu bakteri tanah. Bakteri tanah terdiri dari bakteri aerob, bakteri anaerob, dan actinomycetes. Bakteri kelompok fungsional terdiri dari bakteri dekomposer, bakteri mutualis, bakteri patogen, dan bakteri litotrof. Selanjutnya yaitu fungi tanah. Ciri-cirinya yaitu tersusun dari filamen panjang, pipa tunggal memanjang dan berkelompok, dinding sel tersusun dari kitin dan glucan, reproduksi seksual, spora dari fusi dua nukleus, sedangkan reproduksi aseksual, spora tidak dari fusi dua nukleus. Yang terakhir yaitu biologi tanah. Biologi tanah adalah studi tentang komponen hidup dalam tanah, meliputi bakteri, jamur, ganggang, dan fauna lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proses fisika dan kimia tanah. Perbedaan pH, kelembapan, dan ukuran pori akan berpengaruh terhadap bentuk kehidupan organisme tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh yang pertama iklim, yaitu curah hujan, suhu, dan kelembapan. Yang kedua tanah, yaitu pH, porositas, kelembapan, dan toksisitas. Yang ketiga vegetasi, yaitu hujan dan padang rumput. Sekian resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.